Bayangkan sebuah laboratorium yang tidak memiliki dinding beton, tidak ada tabung reaksi kaca, dan tidak ada komputer super. Laboratorium ini telah beroperasi selama miliaran tahun, melakukan uji coba genetika dan kimia yang jauh lebih canggih daripada apa yang bisa dilakukan manusia saat ini. Laboratorium itu adalah selembar daun, akar yang menghujam tanah, dan kelopak bunga yang mekar di bawah sinar matahari. Kali ini, di Floralogia, kita akan membedah sebuah revolusi medis yang sedang terjadi secara sunyi. Saat dunia kedokteran modern mulai mencapai batasnya, di mana bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik dan penyakit degeneratif semakin sulit dijinakkan, kita mulai menoleh kembali ke akar peradaban kita. Bisakah tumbuhan menjadi obat masa depan? Apakah kearifan kuno mampu bersaing dengan teknologi medis abad ke-21? Mari kita telusuri bagaimana rahasia hijau ini akan menyelamatkan nyawa kita. Arkeologi medis, warisan yang hampir terhapus. Sejarah pengobatan manusia adalah sejarah botani. Selama ribuan tahun, satu-satunya apotek yang kita miliki adalah alam. Bangsa Sumeria mencatat khasiat opium sejak 5.000 tahun yang lalu. Dioscorides, dokter ternama Romawi, menulis De Materia Medica, ensiklopedia tumbuhan obat yang menjadi standar medis selama 1.500 tahun. Di Nusantara, nenek moyang kita menciptakan jamu, sebuah sistem pengobatan holistik yang menyatu dengan alam. Namun, pada awal abad ke-20, hubungan ini retak. Penemuan penisilin dan obat sintetis massal membuat kita merasa telah menaklukkan penyakit. Kita mulai meremehkan tumbuhan sebagai pengobatan alternatif yang lambat dan tidak ilmiah. Kita lupa bahwa aspirin berasal dari kulit kayu willow, dan obat jantung digitalis berasal dari bunga foxglove. Kita telah menjauh dari hutan menuju pabrik kimia, dan kini kita mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang hilang dalam perjalanan itu. Mekanisme molekuler. Bagaimana tumbuhan menyembuhkan? Mari kita bicara sains. Mengapa sebuah tanaman bisa menyembuhkan? Tanaman tidak bisa lari dari predator atau perubahan iklim. Untuk bertahan hidup, mereka memproduksi senjata kimia yang disebut sebagai metabolit sekunder. Ini adalah alkaloid, flavonoid, dan terpenoid yang berfungsi sebagai pertahanan tanaman. Menariknya, struktur molekul ini sering memiliki kunci yang pas dengan reseptor di dalam tubuh manusia. Tumbuhan bekerja secara holistik, berbeda dengan obat sintetis yang biasanya hanya mengandung satu bahan aktif murni. Tumbuhan obat adalah sebuah koktail kimia yang seimbang. Satu tanaman bisa mengandung ratusan senyawa yang saling mendukung atau bersinergi dan meminimalisir efek samping. Ini alasan mengapa pengobatan berbasis tumbuhan seringkali lebih ramah bagi organ tubuh jangka panjang. Kita tidak hanya memasukkan zat kimia asing, kita memasukkan informasi biologis yang sudah dikenali oleh sistem evolusi tubuh kita selama jutaan tahun. Analisa realita, kelebihan dan kekurangan. Kita harus lugas mengenai kenyataannya. Kelebihan utama tumbuhan adalah biokompatibilitas. Tubuh kita berevolusi bersama tumbuhan, sehingga penyerapan nutrisi dan senyawa obatnya seringkali lebih alami. Selain itu, potensi penemuan obat baru di hutan tropis masih sangat masif. Kita baru meneliti kurang dari 5% spesies tumbuhan di bumi. Namun, kekurangannya adalah standarisasi. Kandungan aktif dalam sebuah tanaman bisa berubah drastis, tergantung pada lokasi tumbuh, cuaca, dan waktu panen. Inilah yang membuat dunia kedokteran formal sulit untuk menerima herbal sepenuhnya. Selain itu, efek tumbuhan seringkali tidak instan. Ia bekerja dengan cara memperbaiki sistem tubuh secara berlahan, bukan sekedar mematikan gejala.
Bagi pasien dalam kondisi kritis, kecepatan obat sintetis masih belum terkalahkan. Kita butuh kejujuran untuk mengakui kapan harus menggunakan alam dan kapan harus menggunakan teknologi. Prospek dan halangan antibiotik alami dan kanker. Hambatan terbesar saat ini adalah resistensi antimikroba. Bakteri mulai kebal terhadap obat buatan manusia. Disinilah tumbuhan menjadi harapan terakhir. Tanaman memiliki cara unik untuk menyerang bakteri melalui jalur yang belum pernah dipikirkan oleh ilmuwan farmasi. Selain itu, tumbuhan adalah sumber obat utama anti kanker. Paclitaxel, salah satu obat kanker paling kuat, berasal dari kulit pohon yew. Prospeknya ada pada fitofarmaka, tumbuhan obat yang telah melalui uji klinis ketat layaknya obat kimia. Namun tantangannya adalah paten. Perusahaan farmasi besar enggan mendanai riset tumbuhan karena alam tidak bisa dipatenkan. Tanpa perlindungan hak intelektual yang adil, riset tanaman obat masa depan seringkali kekurangan dana di tengah kebutuhan medis yang mendesak. Masa depan, farmakognosi digital dan etnobotani. Masa depan pengobatan herbal tidak akan terlihat seperti dapur kuno. Kita sedang menuju era farmakognosi digital. Dengan bantuan kecerdasan buatan, kita bisa memindai ribuan spesies tumbuhan dalam sekejap untuk menemukan senyawa yang cocok bagi virus baru. Kita mulai bisa mengekstrak bahan aktif tanpa merusak populasinya di alam. Selain itu, ada gerakan untuk melindungi pengetahuan masyarakat adat. Mereka adalah pemegang kunci laboratorium alam ini. Masa depan medis dunia bergantung pada seberapa baik kita menjaga hutan hujan yang tersisa. Jika hutan hilang, kita bukan hanya kehilangan pohon, kita kehilangan perpustakaan medis terbesar yang pernah dimiliki oleh planet ini. Epilog, kembali ke rahim alam. Sebagai kesimpulan, tumbuhan bukan sekedar obat dari masa lalu. Mereka adalah teknologi masa depan yang dibungkus oleh klorofil. Kita telah mencoba menjauh dari alam, namun di saat tersulit kita selalu kembali ke sana. Pengobatan masa depan tidak akan memilih antara kimia atau botani, melainkan menyatukan keduanya dalam harmoni yang cerdas. Kita adalah bagian dari alam, dan kesembuhan sejati akan selalu berakar dari tanah. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Saya, narator Anda di Floralogia. Teruslah menjaga akar peradaban kita, karena setiap helai daun mungkin menyimpan jawaban atas penyakit yang belum kita temukan obatnya. Sampai jumpa di catatan rahasia alam berikutnya.